Di tanah Jawa yang kaya akan kebijaksanaan dan keindahan dalam sejarahnya, hiduplah seorang pangeran berparas elok bernama Raden Panji Asmarabangun. Tanpa mengetahui bahwa kehilangan kekasih hatinya adalah akibat dari fitnah yang dihembuskan hingga ke dalam istana, saat itu ia memutuskan untuk meninggalkan kemegahan kerajaannya dan menyamar sebagai rakyat biasa di kerajaan Jenggala dengan sebutan Ande-Ande Lumut. Baginya, mencari pendamping yang tulus adalah jauh lebih berharga dibandingkan segala harta benda dan kehormatan yang semu. Demi meraih tujuan tersebut, ia menyelenggarakan sayembara terbuka. Seorang perempuan dengan hati paling tulus akan berkesempatan menjadi pendamping hidupnya. Kabar ini menyebar luas ke seluruh negeri, merangsang putri-putri dari berbagai penjuru untuk bertanding menarik perhatian sang pangeran. Di salah satu desa, terdapat 4 gadis bersaudara, Klenting Abang, Klenting Ijo, Klenting Biru, dan Klenting Kuning. Ketiga gadis pertama adalah anak-anak tiri yang penuh keangkuhan, sementara Klenting Kuning, putri kandung dari Nyai Latung yang sering diperlakukan tak ubahnya seperti pembantu. Meskipun tubuh Klenting Kuning lelah dan pakaian lusuh melekat padanya, hatinya tetap bersinar dengan kesabaran dan kejujuran. Saat rencana mengikuti sayembara diputuskan, Klenting Kuning mempersiapkan diri untuk turut serta, meski saudari-saudarinya menertawakannya atas penampilan yang dianggap tak layak. Mereka berangkat dengan penampilan megah, meninggalkan Klenting Kuning yang akhirnya tetap mengikuti. Dalam perjalanan menuju istana, mereka dihadapkan dengan sungai besar yang harus diseberangi. Tanpa adanya jembatan, arus sungai yang mengganas mesti dilalui. Mereka bertemu dengan Yuyu Kangkang, makhluk yang menjaga sungai dan menawarkan bantuan dengan syarat mencium siapapun yang ingin menyeberang. Karena keinginan untuk tidak kehilangan momen berharga meski awalnya menolak, ketiga gadis bersaudara akhirnya menyerah dan menerima tawaran tersebut, meski pada akhirnya hati mereka ternoda, walau wajah mereka tetap cantik. Klenting Kuning datang paling akhir, namun menolak dengan tegas syarat yang diajukan Yuyu Kangkang. "Aku lebih baik tenggelam daripada kehilangan harga diriku," jawabnya dengan keteguhan hati. Dengan doa, tiba-tiba muncul seekor angsa putih dari hutan dan mengantarnya menyeberangi sungai dengan kedamaian. Dia tiba di seberang dengan pakaian basah, namun hatinya tetap bersih dari noda. Di istana, Ande-Ande Lumut menanti dengan harapan. Para gadis yang datang memperkenalkan diri dengan tari dan wawasan yang dianggap dapat memikat hati sang pangeran. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil. Kemudian datanglah Klenting Kuning dengan penampilan yang sederhana, namun matanya jernih, memancarkan ketulusan. "Siapa Anda?" tanya pangeran. "Aku hanya Klenting Kuning. Aku datang bukan untuk menang, tetapi karena ingin mengenal siapa pria yang mencari hati, bukan rupa." Sang pangeran terdiam dalam keheningan yang penuh makna, hingga akhirnya ia mengetahui bahwa lawa yang ditemuinya adalah Dewi Skartaji, kekasih yang hilang karena fitnah. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bahwa kemurnian hati dan ketabahan dalam menjaga harga diri jauh lebih berharga daripada perhiasan dunia yang fana. Cinta sejati dikenal karena kejujuran dan kerendahan hati yang tulus. Pesan moral: keindahan bukan pada kilau cermin, tapi pada beningnya hati yang tak tampak mata. Jangan tukar mahkota nurani dengan emas semu di persimpangan ambisi. Cinta sejati itu seperti air. Ia mengalir meski dibendung, menemukan celah walau terhalang kabut. Layaknya padi, makin berisi makin merunduk. Yang menjulang sombong, mudah tumbang saat angin datang.